Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anakku, di pertemuan yang kelima ini, harapannya kita berjumpa semuanya dalam keadaan sehat. Dan juga di awal pertemuan ini, Pak Guru mengajak selalu kita berdoa agar kiranya Yang Maha Kuasa menyertai kita. Dan saat ini, mari kita awali pertemuan kita dengan kita berdoa. Seperti biasa, tetap Pak Guru tampilkan di layar media sosial kalian yang menjadi kompetisi inti pertemuan kita. Kompetensi inti yang berikutnya bisa dilihat dengan baik. Kompetensi inti yang terakhir di layar media sosial kalian, tolong dilihat, dibaca. Yang menjadi kompetisi dasar pertemuan kita kali ini di layar media sosial kalian, dilihat dengan baik, dibaca, dicerna kalimat demi kalimatnya. Indikator pencapaian kompetensi kita kali ini sama dengan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan keempat yang lalu, karena materinya masih berkaitan. Oleh sebab itu, tolong dibaca dengan baik, dimaknai. Sampailah kita kepada pembahasan materi. Sebelum materi ini Pak Guru bahas, Pak Guru mengingatkan kembali bahwa kalian diharapkan kelak menjadi anak yang berkarakter, jujur, dan kelak kalau kalian menjadi anak yang jujur, generasi penerus bangsa yang jujur, maka akan menjadi contoh, akan menjadi teladan bagi masyarakat sekitar kalian. Dan perilaku jujur tentu saja menjadi idola banyak orang. Dan pada pertemuan ini, Pak Guru mengingatkan, mengharapkan kiranya kalian nanti menjadi anak yang berkarakter jujur. Sampailah kita kepada materi yang kita bahas hari ini, yang berkaitan dengan pengaruh, perubahan, dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara-negara ASEAN adalah yang pertama, faktor iklim. Jadi hari ini kita membahas dua faktor, ada iklim dan ada faktor geologi. Faktor yang lain nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Anak-anakku sekalian, iklim ASEAN ada dua macam berdasarkan letak astronomisnya. Ada iklim tropis dan ada iklim subtropis. Kalau yang tropis tentu saja memiliki dua musim. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Dan subtropisnya ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Tapi untuk dimaklumi oleh anakku sekalian bahwa 4 musim yang dialami oleh sebagian negara ASEAN khususnya di wilayah utara ASEAN tidak sebanding dengan 4 musim yang dialami oleh Cina, oleh Kanada, oleh Rusia, yang dimana kalau musim dingin, sebagian besar bahkan seluruh wilayahnya tertutup oleh salju. Sedangkan pada musim panasnya, itu hampir paling rendah suhunya berkisar di suhu 35 derajat Celcius dan bahkan sampai 45 derajat Celcius. Tetapi untuk kita paling tinggi 40 derajat Celcius dan
terendah 27 derajat Celcius. Dan efek daripada musim dinginnya ya ada menimbulkan salju yang tidak separah dengan negara-negara yang Pak Guru sebut tadi. Anak-anakku sekalian, juga masih bicara iklim, tentu saja musimnya tadi sudah Pak Guru sampaikan, tetapi di berita di media, di televisi atau kalian membaca di surat kabar mungkin, bahwa di wilayah ASEAN ini sering terjadi mengalami iklim yang tidak bisa diprediksi. Menurut kita masih musim hujan, ternyata sudah musim kemarau. Kita merasa masih musim panas, ternyata sudah dingin. Kenapa mengalami musim atau iklim yang tidak bisa diprediksi seperti ini? Kita maklumi bahwa ASEAN adalah negara-negara yang terkumpul di situ adalah negara-negara yang sedang berkembang. Tentu saja pola kehidupan mereka itu selalu berubah dari tahun ke tahun, terutama sebagian besar masyarakat ASEAN ini adalah petani. Tentu saja pola penggunaan lahan mereka dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Dari hutan semakin berkurang itu karena digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Nah, dari penggunaan lahan ini tentu saja terjadi pembakaran yang menimbulkan suhu udara yang berubah. Nah, kemudian dari negara-negara tadi ada yang mengalami perubahan. Tentu saja pola hidup mereka dalam rangka pembangunan infrastruktur juga sudah mulai berubah. Artinya sudah mulai ada instansi, lembaga atau pribadi menggunakan kaca sebagai alat pembangunan tempat tinggal, gedung dan lain sebagainya. Kemudian seng yang menyebabkan terjadinya pemantulan kembali sinar matahari ke udara, atmosfer bumi yang kadangkala bisa mengubah musim sesaat atau iklim sekalipun. Jadi anak-anakku sekalian, barangkali di sini ada faktor iklim tadi ini yang sudah kalian dengar tadi penjelasan Pak Guru bahwa telah terjadi hal-hal yang tidak bisa kita prediksikan. Nah, untuk itu sebagai generasi penerus bangsa, harapannya kalian bisa mengubah pola kehidupan kalian akan datang sehingga tidak menimbulkan efek yang negatif bagi kehidupan kita di permukaan bumi ini, khususnya di ASEAN ini. Selanjutnya kita berbicara masalah faktor geologi, di mana ASEAN dilalui oleh dua deretan pegunungan muda, ada Sirkum Pasifik dan ada Sirkum Mediterania. Dari kedua sirkum ini, tentu saja banyak hal yang muncul di ASEAN. Yang pertama, ASEAN memiliki banyak gunung berapi. Kemudian wilayah ASEAN memiliki lempeng-lempeng lapisan inti bumi yang selalu bergerak yang bisa menimbulkan gempa bumi. Kalau gunung api tadi bisa menimbulkan gempa bumi vulkanik, kalau berkaitan dengan pergeseran lempeng bumi tadi, nanti akan berdampak kepada gempa tektonik. Anakku sekalian, tentu saja dari faktor geologi ini ada sisi untungnya, ada sisi ruginya. Sisi untungnya pada saat gunung api itu berakhir meletus, maka tanah akan menjadi subur. Ini sisi untung atau positifnya. Tapi sisi negatifnya, tentu saja pada saat mengalami erupsi atau meletusnya gunung tersebut, menimbulkan korban. Baik itu korban jiwa maupun korban harta. Kemudian kerusakan infrastruktur. Begitu juga pada saat terjadinya
gempa tektonik juga menimbulkan kerugian. Nah, di sini kita menimbulkan pertanyaan, apakah gempa tektonik juga mengalami sisi untung seperti gempa vulkanik? Nah, tentu saja secara langsung kita sudah pernah alami di Lombok ini, gempa tektonik tidak mendatangkan keuntungan, yang ada adalah mendatangkan kerugian. Tapi jangan dimaknai bahwa ada yang mengalami keuntungan, Pak Guru. Misalnya di saat gempa sudah selesai berlangsung, maka bermuncullah bantuan. Itu bukan sisi untung namanya. Jadi anak-anakku sekalian, di akhir dari pertemuan yang singkat ini, harapan Pak Guru, kalian bisa membaca buku paket kalian, halaman 50 dan seterusnya, sehingga kalian bisa memperkaya ilmu pengetahuan yang kalian miliki. Dan buku yang Pak Guru maksud tadi adalah buku paket IPS yang sudah kalian terima. Karena penjelasan Pak Guru tidak panjang lebar, karena waktu yang kita sediakan dalam proses pembelajaran ini sangat sedikit. Anak-anakku sekalian, Pak Guru harapkan nanti kalian menonton video ini dengan baik. Kemudian kerjakan tugas yang Pak Guru kirim hari ini di KCR. Dan sekali lagi Pak Guru minta, tuliskan identitas kalian secara sempurna di lembar jawaban tugas kalian. Karena selama ini Pak Guru mengingatkan, kalian ada saja yang tidak melengkapi identitas. Identitas yang Pak Guru maksudkan di sini adalah nama lengkap kalian, nomor absen kalian, mata pelajaran kita, tanggal pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa dokumenkan seluruh pekerjaan tugas kalian pada kertas atau buku yang kalian miliki di rumah. Dan pada saatnya nanti, seperti yang Pak Guru ingatkan di awal, ada Pak Guru minta untuk kumpulkan ke Pak Guru semua lembar-lembar jawaban kalian yang sudah kalian arsipkan itu. Akhirnya, Pak Guru mengharapkan kita selalu dalam keadaan sehat dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas hari ini. Sampai kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat.